Ya, selamat malam. Selamat bergabung kembali dengan maruditua.com. Nah, berhubung karena ya dari 2 hari lalu itu selalu ada gangguan untuk live trading. Nah, pada kesempatan ini kita akan ulas dulu ya. Kita akan ulas dulu sebenarnya kegiatan yang sudah kita lakukan dari kemarin, tetapi karena terkendala terus, ya ini kita ulas dulu sekali lagi. Akun ini adalah akun yang kita sudah live trade kan itu semenjak dimulai pada tanggal 13 ya, 13 Mei 2020. Nah, dengan modal awal itu adalah 50.000. Nah, modal 50.000 ini kalau kita perhatikan di sini kemarin kan kita ada posisi buy pertama di emas satu lot di 17.16. Oke. Ini ada kena swap point ya, 46,49 dolar ya, 46 ya, kurang lebih genapin aja 47 dolar. Tetapi ada profit di 1400, posisi yang ada di sini 1439. Oke, kemudian posisi kedua yang kita ambil itu adalah posisi buy Aussie satu lot di 0.6495. Nah, ini ada minus memang. Dan ada posisi untuk sell satu lot dolar yen ya. Nah, di 45.80 dan juga buy crude oil. Nah, tetapi kita di sini mengalami stop loss terlebih dahulu dijemput. Nah, dikala itu pada tanggal 15. Nah, untuk crude oilnya pada tanggal 15, kala itu kan ini posisinya ada di sini toh. Nah, waktu itu kita membelinya di 25.84 tanggal 15. Nah, sayangnya dia koreksi dulu baru berlanjut lagi naik ya waktu itu. Akhirnya dia ke cut loss. Dan kemudian posisi yang selanjutnya kita ambil New Zealand US dollar. Nah, TP-nya terjemput. Dan juga kita ada posisi buy emas 5 lot ya. Nah, ini profitnya yang cukup besar di emas karena 5 lot 8.140. Dan posisi yang open. Nah, kemarin, nah ini juga gangguan juga ketika kita live trade ya. Di harga sell pound sterling 490. Nah, juga ini yang posisi-posisi yang kemarin, dan ini adalah posisi yang tadi. Nah, kita coba tadi live trade tetapi ada gangguan, kita ambil posisi di pound sterling ya. Ini yang masih open sedang running. Nah, saat ini seperti yang kita sudah janjikan dari awal bahwa ini adalah sesi edukasi. Nah, di sini saya akan coba berbagi tips-tips. Pertama adalah cara untuk membidik pasar. Poin yang perlu pertama sekali diketahui adalah pertama adalah fundamental untuk satu produk dulu, contohnya untuk pound sterling atau untuk emas atau misalkan untuk Aussie atau untuk mata uang euro, apapun itu perhatikan dulu fundamental yang sedang berlaku di sana. Dan yang kedua adalah setelah menemukan fundamental yang berlaku yang terjadi, baru perhatikan pergerakan pasar, habitnya, kebiasaannya, kecenderungan trennya kemana. Contohnya kalau emas dia kecenderungan ke atas ya, jadi Anda jangan berpikir dengan pola seperti ini kita takut untuk beli ya, tidak perlu takut sebenarnya. Nah, di dalam topik kita malam ini kan kita ada forex dan komoditi ya. Nah, untuk membaca tren sebenarnya di MetaTrader kita ini telah disiapkan tools yang cukup banyak. Jadi kita tidak perlu sebenarnya membeli tools-tools yang lain kalau saya pribadi, karena kenapa? Itu mubazir sekali kalau kita beli lagi, karena di sini sudah tersedia, tinggal kita gunakan. Nah, persoalannya adalah cara menggunakannya seperti apa. Oke. Nah, di sini kita insert, kemudian gunakan channels, kemudian di sini ada standar deviasi. Nah, ini kita pasang dari sini, kemudian kita mentokin ke posisi running pada saat ini. Nah, ini adalah memberikan channel dia, informasi yang diberikan kita adalah informasi channel masih up channel. Nah, kemudian perhatikan dari level harga running ini, tren yang sedang berlaku itu di sini kan ada mayor, ada minor, ya, ada majornya, ada minornya. Nah, ini sebenarnya resistennya ini sudah di break, artinya adalah indikasi pergerakan harga itu masih cenderung untuk bergerak naik ke atas. Dalam posisi seperti ini perhatikan lagi time frame yang lebih kecil di 4 jam, kemudian perhatikan di H1 di 1 jam. Nah, pola yang seperti ini ketika kita sudah lihat artinya majornya, minornya, majornya dan minornya sekarang
kita berada di daerah resisten di 1470. Nah, kalau saran saya pribadi, jika sudah begini posisinya, kita nggak usah kejar lagi, tapi kita cari produk lain. Nah, contohnya di produk Aussie Dollar. Nah, pada kesempatan ini kita lihat. Nah, perhatikan fundamental apa yang sedang berlaku untuk mata uang Australia Dollar. Kemudian ya tarik lagi aja lainnya ya, channelnya ini menggunakan standar deviasi dari sini ke harga running. Sudah cukup, kemudian turun kembali ke H4. Nah, dari H4 baru tentukan ya arah yang lebih detailnya. Arah yang lebih detailnya itu adalah contohnya seperti ini ya. Oke, dari sini ke sini. Oke. Nah, artinya di atas dia membentuk yang disebut sebagai double top. Nah, jika terjadi pola double top 1-2 ya. Nah, kita perhatikan harga running berposisi dekat dengan major trendnya, up-nya. Oke, berarti adalah indikasinya di saat ini disebut sebagai koreksi. Nah, tetapi perlu diwaspadai. Di sini kalau kita melihat ada dua posisi yang kita bisa ambil, namun secara pribadi kalau saya akan memilih pergerakan koreksi minornya daripada majornya. Nah, contohnya untuk mata uang Aussie Dollar, kita ambil posisi, klik posisi sell ya. Nah, sesudah kita klik posisi sell, kita langsung pasang untuk stop loss-nya dan pasang untuk target profitnya yang realistis. Baik. Nah, pada kesempatan ini kita sudah mengambil ada 3 posisi. Nah, equity kita masih cukup besar, kita coba cari lagi ya. Nah, coba di euro contohnya. Nah, di euro ini kita masih ada posisi. Nah, ini adalah posisi yang diambil di euro ini, posisi kemarin ya. Nah, tetapi stop loss dan TP-nya itu sudah bergerak ya. Artinya sudah hilang, maka kita pasang ya, ini karena ini posisi sell, maka stop loss-nya di daerah sini dan target profitnya di daerah sini. Cari titik, artinya cari pergerakan harga yang realistis. Nah, coba kita cek dulu untuk dolar yen. Nah, posisi dolar yen kita ini kita mengambil pergerakan koreksi ya, karena kenapa? Major trendnya itu masih turun ya, tetapi kita ambil koreksi pergerakan naik. Nah, di sini kita pasang lagi untuk stop loss-nya. Pasang stop loss-nya. Oke, kalau dia naik berarti stop loss-nya, berharap naik berarti stop loss-nya di bawah toh. Nah, kemudian target profitnya di sini, beres ya. Nah, mungkin Anda berkata, apakah ini hanya berlaku untuk mata uang direct dan indirect? Sebenarnya berlaku untuk semua. Contohnya kita random ya, kita ambil secara acak. Kita memilih contohnya yang ditakuti orang biasanya itu euro pound sterling contohnya. Oke. Nah, ini contohnya ya, ini masih ada trendline yang berlaku kemarin, kita delete. Nah, kita bagi bagaimana cara untuk menentukan trend. Pertama adalah perhatikan harga running yang berposisi pada saat ini, dan yang kedua perhatikan di mana harga support terdekatnya dan harga resisten terdekatnya. Sesudah itu insert dengan menggunakan channel. Nah, channel ini adalah standar deviasi karena harga terdekatnya dari harga running, berarti kita ambil di sini. Oke. Nah, artinya adalah dengan pola pergerakan seperti ini, trennya sudah berubah. Karena kenapa? Di sini kita memperhatikan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini cukup banyak resisten dan ini akan membentuk yang disebut sebagai round bottom. Kalau Anda mungkin terinspirasi, ini disebut sebagai kuali ya. Nah, jika terjadi pola yang seperti ini, maka untuk Euro GBP, posisi yang boleh kita ambil itu adalah langsung klik buy. Nah, posisinya kalau kita klik buy artinya adalah jika kita mengambil posisi buy, maka resiko yang kita jaga itu adalah posisi jika harga turun. Jika harga turun, Anda boleh pasang di sini stop loss-nya juga boleh, atau di sini juga boleh, di tengah-tengah ya. Kalau saya pribadi, saya akan ambil di daerah sini saja ya. Dan kemudian kita pasang target profitnya. Oke, di sini. Nah, ini adalah posisi yang sudah kita ambil pada malam hari ini. Nah, ini tanggal 15 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 produk. Total lotnya 2 lot, 4 lot, 6 lot, 8 lot ya, 8 lot. Nah, di sini ada profit yang sedang running di tangan kita adalah
$300 ya, langsung dia ya. Cepat sekali profitnya ya. Nah, ini profitnya langsung running di depan mata. Baik. Semoga ya pembelajaran ini berguna ya bagi rekan-rekan yang baru pertama sekali bergabung ya, baru belajar untuk trading. Nah, di sini ya kita share lah pengalaman. Tidak ada jaminan pasti profit di dalam dunia trading forex, indeks saham, komoditi, ya reksadana juga. Contohnya, apakah Pak Maruli kalau main di reksadana? Enggak lah, resiko semua pasti ada resiko. Ya jangankan itu, kalau kita deposito pun, ya jangan ada berpikir bahwa itu pasti fix segitu bunganya. Kalau suku bunga turun, pasti turun juga. Ya, jadi semua bentuk kehidupan itu pasti ada risiko. Tetapi bagaimana cara kita mengelola dan memperkecil risiko? Nah, di sana dibutuhkan kebijaksanaan kita sebagai seorang trader, sebagai seorang investor ya, kawan-kawan ya. Baik, ikuti terus ya untuk ya materi-materi edukasi selanjutnya yang Anda bisa dapatkan pada channel YouTube marulitua.com atau pada website marulitua.com. Terima kasih dan happy trading.